Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dua sudut pandang. Alhamdulillah, kembali jumpa lagi dengan saya untuk video kali ini. Nah, dalam video kali ini kita akan ketemu lagi dengan diskusi dari Luga Tambunan ya. Luga Tambunan kali ini pas membuka koma lagi. Dia ketemu dengan para penentang nabi, nabinya Oten atau nabinya Kristen. Nah, di sini Luga akan membahas dan memberitahu bahwa ada roh ketololan gitu. Kemudian ada nur buatan terbaru dari Luga. Nah, apakah roh ketololan itu dan apa nur buatan terbaru Luga Tambunan di tahun 2026 ini? Baik, tidak usah lama-lama lagi. Simak aja diskusi ini hingga selesai. Selamat menyaksikan. Selamat sore Bang Luga Tambunan. Iya, selamat sore, silakan. Sehat Bang Luga? Sehat. Ini siapa sih? Fandi Ahmad. Fandi Ahmad. Oh. Kawan lo. Ahmad. Kawanmu. Nggak kelihatan lo. Ini ganti akun, nama akun. Soalnya kena ban terus. Kenapa tadi Budi Asali Esra Soro kena tempeleng? Dia kan mau, jangankan Esra Soro, dia punya abang yang namanya Budi Asali. Itu dia saya tempeleng. Jadi dia nggak berani lagi menaikkan saya. Karena naikkan Luga deh, orang gila deh. Itu ada nama Martin Simanjuntak bersama nama akun Rian Hammer itu. Saya lihat gambar foto Tritunggalnya itu, bapak itu gambarannya orang tua, putra gambarannya anak muda gagah, Roh Kudus gambarannya perempuan. Nah, saya teringat Bang Luga, nabinya Kristen kan, bahwa Roh Kudus itu perempuan. Ternyata benar apa yang disampaikan Luga. Makanya saya bilang lah, kalian Rian tahu Roh Kudus perempuan dari saya. Oh gitu ya. Rian Hammer tahu Roh Kudus perempuan dari saya. Tapi banyak juga yang menolak waktu itu. Ya namanya juga apa ya, penemuan eksklusif ya. Ada yang percaya, ada yang enggak. Tapi kan kalau secara didebatin kan masuk akal. Iya, itu Alkitabiah Bang Luga. Makanya saya setuju. Gambar Allah. Iya. Nah. Gimana puasa, lancar? Aku nggak puasa, cuma kalau puasa juga paling diam aja. Puasa kami ini kan tidak apa ya, puasanya orang Kristen ini kan tidak ada istilah ada waktunya gini, jadi siapa aja yang tergerak puasa gitu. Yang saya heran, padahal teman-teman Muslim ini dibawa yang nyimak Komal ini setuju kan bahwa Luga ini nabinya Kristen? Teman-teman Muslim jawab dong, dibawa typing. Iya, setuju nggak? Setuju nggak kawan-kawan Muslim kalau Bang Luga itu adalah nabinya umat Kristen? Nah itu setuju semua umat Islam. Yang jadi masalah ini Kristen. Tidak setuju tapi tidak bisa menunjukkan data, tidak bisa menunjukkan dalil untuk membantah Nabi Luga umat Kristen. Gitu loh. Setuju semua loh. Kawan-kawan Muslim setuju semua. Nah makanya saya bilang sama orang-orang Kristen, ngapain lagi lo berdebat sama orang Muslim? Kan aku sudah mewakili dialog dengan orang Muslim, mereka udah setuju, mau apa lagi mau dibahas? Ribet amat setuju kalau semua. mau mulai lagi menginjili lagi dengan cara edis kan capek. Betul. Ini kalau teman-teman Kristen ada yang mau naik membantah kenabian Nabi Luga, tapi gunakan dalil. Silakan bawa Bible-nya, buktikan bahwa Luga ini nabi palsu. Silakan teman-teman Kristen. Share sama Budi Asali ya.
sama Esra Soru juga. Iya, boleh-boleh aja, tapi nggak akan berani sih. Esra Soru saya berteman. Esra Soru kan sebenarnya sih gimana ya? Esra Soru itu sangat dangkal tentang Tritunggalnya, aneh-aneh dia. Aku udah nonton. Nggak ada perlawanan lah kalau sama saya. Cuma kan yang dia jaga kan image kependetaannya. Dijaga image kependetaannya. Ini Bro Baron ini. Selamat sore. Selamat sore. Silakan yang Kristen, teman-teman kalau mau ditanggapi. Saya mau tanya Paluga dong. Saya mau tanya Paluga dong. Kau Kristen palsu kau itu. Paluga, saya mau tanya Paluga. Saya mau tanya Paluga. Iya. Saya mau tanya Paluga dong. Paluga, ya. Paluga ini, Iya, satu-satu ya. iya, Paluga ini paham bahasa Aramaik atau Ibrani enggak? Pak Esra itu Enggak, paham. jangan ditanya begitu. Dia ini bukan Kristen dia ini. Coba satu Paluga ini. ini Satu-satu. Paluga ini Jadikan bisa- saya moderator, Bang Luga. Jadikan saya moderator biar saya atur komalnya. Paluga Iya, ini bisa iya. bahasa Ibrani dan Aramaik enggak? Pak Esra itu paham. Bisa bahasa. Apa rupanya untungnya kita bisa bahasa Aramaik? Tinggal sewa Romualdo. Romualdo ini artinya apa? Kan kelar. Kita ini kan nggak semua harus kita urusin. Yang penting kita mengerti isi Alkitab Itu namanya kamu mengerti dalil kalau kamu paham bahasa Ibrani Aramaik. Kalau kamu tidak paham berarti kamu tidak paham sekarang dalil. sekarang Kejadian 1 ayat 27 memang bahasa Aramaiknya apa? Kan sama aja artinya. Ya begini, Allah Pak Esra itu kan menciptakan doktor laki-laki. teologi ya dia. Kamu ini apa? Kalau hanya ingin mengetahui bahasa Aramaik, tukang nasi goreng yang tinggal di Aramaik juga ngerti bahasa Aramaik ya. Tukang sayur, tukang gorengan yang kebangsaan Aramaik juga tahu bahasa Aramaik. Jadi apa gunanya? Apa saya harus jadi tukang gorengan di Aramaik? Jadi itu Kamu pernah ke Yerusalem nggak? Kamu ini asal-asal nabi-nabi Terus aja. apa kamu. urusannya Apa kamu pernah orang ke Israel? Yerusalem dengan mengerti Kamu apa hikmat orang Roh Kudus Israel? itu? Kamu itu bukan orang Israel. Mengaku-ngaku Siapa yang nabi kamu. Sebentar. Siapa yang membuat undang-undang bahwa nabi itu harus dari bangsa Israel? Nabi memang pertama-tama datang dari bangsa Israel karena Tuhan memilih Abraham. Tetapi tidak ada undang-undang atau hukumnya bahwa yang nabi harus dari Israel. Tapi kecuali mengajar semua- gendut seperti Esra Soru boleh dari NTT. Mana ayatnya? Masalahnya semua ajaran gereja, ajaran-ajaran gereja, para pendeta itu tidak setuju dengan pendapat kau. Pendeta mana dulu nih? Pendeta tolol atau pendeta blow on atau pendeta gila? Karena begini, perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Setelah saya share ke publik, masuk akal kalau Allah yang adalah Roh Kudus itu perempuan. Pendeta GSJS, salah satu pendeta yang di Surabaya, sudah takluk kepada titanium dan mengatakan bahwa memang Roh Kudus adalah perempuan. Kau tonton di YouTube-nya. Enggak, Pendeta kamu Samuel kalau Gunawan. kamu kalau berdialog dengan Pak Esra kamu pasti kalah kamu karena beliau itu kan Kamu paham tahu dalil, nggak? paham perjanjian lama ini Anak perjanjian dan- baru. Sebentar. Kamu memang pinter ngomong kamu karena kamu sering Sebentar berdebat dulu, kamu. Tapi Bajigur. kalau Orang kamu lagi ketemu ngomong. yang lawannya kuat, kamu juga pasti Iya. tempeleng kamu. Ya udah Luga panggil aja ini nggak ada Esra Soru, kita apa-apanya, debat di Luga ini. Jakarta. Bilang sama Esra Soru saya tantang dia debat di Jakarta, debat terbuka. Susah kali. Aduh, Mana orang berani kamu? Mana berani Iya. kamu? Iya, bilangin sama dia ditantang sama Luga debat di Medan kalau nggak di Jakarta. Nggak berani, Berani nggak dia? Kamu bang nggak berani, nggak bakalan berani bang Esra Soru. Saya ini yang mau saya lawan tuh Zakir Naik sama Paus, bukan bocil-bocil kayak Esra Soru. Esra Soru masih bocil suruh lawan gua lagi. kau ini gimana? Lagi kau. Ngaku-ngaku nabi kau ini Kan juga. saya bilang, sampaikan kepada Esra Soru dan kepada nenek moyangnya yang tinggal di NTT. Kalau mau lawan Luga datang ke Medan, kalau enggak kita debat di Singapura. Ah, kau nggak ada apa-apanya sama Pak Esra Soru itu. Kau tanya aja sama Esra Soru, siapa mama kandungnya Yesus? Paling dijawab Maria. Susah kali sih.
Kau ini ngada-ngada kau ini. Ngaku-ngaku jadi nabi kau ini Loga. Banggalang. Di mana ayatnya kalau nabi harus dari bangsa Israel, tapi kalau pendeta gendut sama Esra Sorup kecualian boleh dari NTT. Iya, Terus kau ini kalau masalahnya pendeta udah boleh dari sesat. Amerika. Ya, Esra Soru siapa lagi tuh, Mel Atok boleh dari NTT, tapi kalau nabi nggak boleh. Pendeta sama nabi itu kan wakilnya. Kenapa cuma nabi yang nggak boleh? Kenapa cuma pendeta kayak Muncung kau boleh? Kau itu udah sesat Loga. Bertobatlah kau itu. Pakai dalil, lama-lama Bang Luga, campak Bang nanti Luga, kau. Bang Luga, Iya. aku dosen-dosen. Besarin dong ini. Besarin dong. Kok selalu gambar Roh Kudus itu perempuan ini? Nah, Gimana? ini salah satunya. Roh Kudus Coba itu dibesarin. perempuan itu gimana itu maksudnya itu Loga? Apa gambarnya selalu perempuan? Coba dijelasin Bang Luga. Loh, itu Roh Kudus kan megang di Roh dalam- Kudus kenapa, Bang? Bang dosen. Itu Roh Kudus memegang Roh Kudus gimana ceritanya itu? Roh Kudus memegang burung. Iya, burung itu kan lambang Roh Kudus, Bang Loga. Iya, nggak apa-apa dia memegang. Iya, untuk teman-teman Kristen tolong report lah nabi ini. Nabi palsu dia ini. Ya janganlah, biar aja Bang. Biar Aduh, rame gitu. kau omongan kau sudah aneh-aneh aja kau. Kau mau dialog. Jadi Bang Galang, hari Dia itu ini aku nabi ada- palsu dia ini. Bang Galang, Kita Ya. ngomongin orang nabi palsu itu pakai hari dalil. itu Cuma aku ada berdiskusi sama Bang Luga, Bang Galang ya. Jadi kata Bang Luga kan bahwa Yesus itu hasil persetubuhan katanya. Nah itu loh katanya. Gimana menurut Bang Nah, Galang? maksudnya gini. Dia ini ngaku-ngaku masalahnya. Nah, Luga ini. Lo Kak, emang salahnya di mana kalau ngaku nabi? Salahnya tuh di mana, kucing? Awak ngaku nabi tuh salahnya di mana sih? Iya, kau Bajigur. itu sesat Luga. Di mana salahnya? Sesatnya tuh Kau pakai itu data. Sekali lagi penyesat. gua kick lo kalau ngomong pakai data. Si monyet ini dicari datanya mana malah sesat. Lu tuh data, silakan naik yang lain. Nah, disuruh ngomong pakai data malah ngoceh-ngoceh kayak orang gila kau. Ngomong tuh pakai data. Bang Luga, sesatnya kau di sini. Menurut Injil Ucok ayat 5, Luga dilarang jadi nabi. Nah, kan ada misalnya ayatnya. Ini ayatnya nggak ada. Itu Injil lucu. Harus pakai Injil lucu, dalil. Injil baru itu. Aduh, bahaya ini. Iya. Ucok 3 nih. Ucok 3. Ada. Udah Bang Luga. 5 ya kan? Iya. Ini yang nggak tahu Bang Luga. Coba periksa kejiwaannya dulu di rumah sakit jiwa Bang Luga. Coba teman-teman Kristen teratur. Masalah memeriksa. Jangan begitu, nggak Cek boleh. dulu kejiwaannya Masalah Bang Luga di rumah sakit jiwa. Iya, makanya tunjukkan dulu lah ayatnya di mana. Satu, Nabi udah nggak ada, Pak. Kenapa Nabi udah nggak boleh Nabi itu ada? harus punya Karena mukjizat juga. sistem kan udah pensiun kan begitu. Ini ayatnya di mana? Bang Nabi Luga, terakhir, siapa Nabi terakhir? tanda-tanda kenabian itu Bang Luga, itu ada mujizat, bukan tompel. Bukan, Luga punya bukan salah tompel kau. nggak? Coba Anda berbicara dalam Tuhan Allah Israel, Allah Yakub dulu, Yahweh dulu. Kalau ada tanda-tanda mukjizat ya, oke lah bisa dipercaya lah Luga. Orang kalau Kita mau jadi harus nabi standarnya kan, Luga? Luga harus mempunyai Saya kan mukjizat bikin dan mukjizat. bernubuat. Satu, Jangan kau punya nempeleng muncung mukjizat Esra. tompel. Itu salah satu mukjizat. Nempeleng muncung Edis dulu itu juga salah satu mukjizat saya. Rencana saya pengen nginjak kepala batang bompong. Artinya memang kau sakit jiwa kau Luga. Memang kau sakit jiwa. Mujizatmu tempeleng Edis. Itu kau ini sudah sesat, kau Salah, ini Kak. gila. Sesat kau ini gila. Sebentar ya, kan gini, mujizat itu bukan cuma nabi yang punya, penginjil juga bisa bikin mujizat. Ciri-ciri seorang nabi apabila dia bernubuat
buat dan nubuatannya itu terjadi, maka dia adalah seorang nabi. Jadi nabi itu adalah seseorang yang mendapatkan penglihatan dari Tuhan tentang masa depan. Itu mujizat, itu namanya bernubuat. Jadi kalau Daud Tony aja, Daud Tony saja yang selalu berkata benar, itu dia tidak berani mengatakan dirinya. Kenapa dia tidak berani mengaku nabi? Karena dia tidak punya nyali yang dia nggak punya. Saya punya nyali. Artinya kau orang gila, Luka. Kau gila. Pak Daud Tony orang waras. Orang kalau lagi ngomong kau diam dulu, monyet. Orang lagi ngomong kamu. Kucing. Oh itu mujizat tompel barangkali. Kau punya tompel kah? Kau punya tompel. Diam dulu dia. Injil lucu itu, Injil lucu tadi bahas dulu, Injil lucu. Diam dulu. Nah, jadi kalau kau memang tidak ada lagi menemukan Alkitab bahwa boleh berakhir, nabi nggak boleh ada lagi, maka engkau harus periksa Injil Ucok. Di Injil Ucok memang ada nabi juga nggak boleh beroperasi pasal 300. Pengikutmu siapa, Luka? Pengikutmu maksa saya. Hah? Lu banyak lah pengikutku. Kau nabi dari mana? Saya sebenarnya takut loh Anda ini. Kalau Anda mati ini Anda siap menghadapi Tuhan dengan apa yang Anda lakukan hari ini. Siapa? Kamu. Siapa? Saya. Saya. Ya. Orang saya udah punya Rolls Royce di surga nih, si goblok si tolol ini awak udah punya Rolls Royce di surga, aku mau nanya mati. ada Rolls Royce di surga. Dalam orang Kristen, Bang Luka. Memang takut ini, jiwamu ini rusak. Jiwamu ini rusak, Luka. Bisa aja ngomong gini loh. Kan saya bilang sama kamu tadi, tunjukkan dalil di mana seorang nabi itu sudah pensiun. Yesus aja yang Tuhan belum pensiun, kenapa kau mengatakan nabi udah pensiun? Jawab dulu Jabogar. Oke, Luka. Sepatu ke mulut. Saya jawab dulu ya. Nabi sudah pensiun, tapi bosnya belum pensiun. Bosnya aja mau datang yang kedua kali, sementara kau bilang nabi udah pensiun. Di Injil tai mana kau menemukan ayat bahwa nabi sudah pensiun, sementara King of King masih datang, masih kerja? Babunya pensiun, bosnya belum pensiun. Itu ajaran tai mana kau pelajari? Itu di mana? Kamu dapat itu di Injil lucu. Injil dari mana? Injil lucu. Ayo. Luka. Nabi itu di Injil. Nabi itu pertama ciri-ciri nabi, Luka ya. Ciri-ciri nabi itu pertama bermujizat, kedua bernubuat. Dan apa yang dia nubuatkan itu, dengar dulu. Mujizat tai, goblok. Si kurang ajar ini. Ciri-ciri nabi itu bernubuat, bukan bermujizat. Iya, bermujizat dan bernubuat. Apa nubuatnya nabi yang benar? Nubuatnya akan kedatangan Yesus Kristus. Itu nubuatan yang benar. Aku sudah bernubuat. Kalau ada nabi yang tidak bernubuat tentang Yesus, itu nabi palsu. Si kampret. Sebentar dulu manusia tai, kamu dengerin. Kan sudah kunubuatkan. Ini mulutnya seperti comberan ini nabi ini. Nabi palsu ini mulutnya kayak comberan. Si Bom, Edis TV, Sopiatul, Agatha, Metatron, kami sudah melihat mereka disiksa di neraka. Inilah nubuat bahwa guru-guru palsu yang dimana kau mendaftar sebagai babu di dalam kerajaannya, itu bos kau sudah akan masuk neraka. Dan salah satu nubuatan saya yang viral, kau dan rombonganmu herder itu semakin hari semakin tolol. Itu nubuat terakhir. Jadi disiksa ya mereka ya Bang. Bang Luka. Pertama disiksa dan makin lama makin tolol. Itu nubuatan saya. Luka, kau rubah nama kau saja, Muhammad Luka Tambunan aja kau. Muhammad Luka Tambunan aja kau. Lo nama saya sudah Lugahon.
Kenapa jadi kau yang ngatur? Kau anak setan juga, kau masa kau atur nama Rubah saja namamu itu. Rubah saja namamu supaya jelas. Anak setan memang. Rubah saja Kenapa namamu kau supaya singgung-singgung jelas. orang namamu itu. agama lain nggak ada di sini, orang nggak ada nyinggung. Kau singgung-singgung agama lain, nanti kau ditangkap minta maaf, ujung-ujungnya kayak Deddy Saputra. Deddy Saputra itu ngatain saya nabi palsu loh, ketangkap dia. Kami tidak mau punya nabi seperti kau. Lebih baik kau jadi Iya, saya nabi juga Arab tidak saja. punya mau umat terlalu tolol seperti kau. Kamu cocok umat bom-bom di neraka kau. Iya, ajar. Goblok. Umat bom-bom. Kau adalah ubom, umat bom-bom, yang dimana bom dan Sofiatul adalah sekretaris umum. Jadi Stipi adalah pausnya. Masa gini loh, kalau kau mengatakan saya nabi palsu, tunjukkan datanya. Aja nggak pensiun, masa kau anggap Yesus sudah pensiun sih? Gimana sih? Nabi tidak ada lagi. Kenapa Bang Luga? Karena dia mau pensiun. Apa alasannya pensiun? Sementara bosnya Yesus juga masih mau datang. Di mana-mana bosnya pulang dulu, baru bosnya dikasih makan, baru dia tidur. Ini Yesusnya belum datang, main pensiun pala kau. Mana ada Nabi pensiun? Sama seperti pendeta masih kerja, penginjil masih kerja, itu semua harus kerja. Bukannya jadi pensiun kau bikin longor. Nabi udah nggak ada, Nabi udah nggak ada. Ada Nabi yang ke-28 itu loh. Cuman kita yang satu tuh dia kan ngaku Nabi juga tuh, yang Nabi 28 itu. Oh, udah murtad dia, udah mau gabung sama saya. Oh, Dia udah mau gabung sama saya, Bang. Saya mau Kapan gabung Luga? kita Kapan ini. kau murtad Luga? Kapan kau murtad? Murtad apa sih? Jangan mengacaukan iman Kristen lah kau ini. masa Nabi dibilang murtad? Kau murtad Saya saja lah. ini justru mempersiapkan jalan Jadi bagi Nabi Kristus, 28 aja di mempersiapkan. Arab sana. Kenapa ya? Saya cuma bilang Roh Kudus Ibu. Saya tidak mengatakan Roh Kudus bukan Tuhan, ya. Roh Kudus kan Tuhan, Yesus Tuhan, Bapa Tuhan. Tidak saya sangkal ketuhanan Roh Kudus, tapi cuma saya bilangnya Roh Kudus Ibu. Tiba-tiba dia kenapa? Karena dia takut kalau saya lebih pintar dari kerajaannya si lontong ini, makanya dia iri hati. Memang kau akan jadi babu kau di dunia ini. Goblok. Panggil Esra bapak nenek moyang kau. Roh Kudus itu yang mengajari orang Kristen tentang semua Iya, kebenaran. bagaimana lo mau ngajari kalau bentuknya nggak ada? Pengajar itu kan harus dari jenis manusia, laki-laki atau perempuan. Ini ngajar-ngajarin kok jadi bentuknya angin. Kau dapat ajaran Namanya setan juga ini dari mana sih? roh itu kan tidak kelihatan Luga sesat. Roh itu memang tidak terlihat, tetapi bukan berarti dia tidak punya bentuk. Allah, Ada roh, bentuknya, Allah. cuman Monyet, dia dengerin tidak dulu. kelihatan. Kan sudah ditulis dalam kitab Kejadian 1 ayat 27, Allah yang adalah roh itu memiliki gambar laki-laki dan perempuan. Gambar Allah yang adalah roh itu gambarnya laki-laki dan perempuan. Bapa adalah laki-laki. Dari Yesus mana aja kau laki-laki. tahu kalau Bapak ada laki-laki dan perempuan itu Tuhan? Oke, monyet, dengerin ya. Yesus itu laki-laki bukan tai. Iya, dia karena Adam pertama itu laki-laki, Adam yang pertama Monyet, itu laki-laki dengerin. memang. Yesus itu kan anak Allah. Kalau anaknya laki-laki, bapaknya laki-laki atau angin? Jawab. Kambing. Jadi malaikat itu diciptakan laki-laki atau perempuan? Jawab dulu pertanyaan Saya tanya, manusia malaikat tai, itu laki-laki atau perempuan? laki-laki dan perempuan. Saya udah jawab. Sekarang saya Fred, tanya, Yesus kan artinya anak kau Allah. memang sesat, kau bodoh, Si sesat. Bojong, si manusia tai. Kau Mana tanya ada, sama kau. mana ada Monyet, malaikat dengerin. laki- Tunjangkan nanti mulut kau. Mana ada Yang laki-laki saya dan tanya, perempuan malaikat itu? Sesat Yesus kau ini, itu anak sesat. Allah. Yesus itu anak Allah. Kalau dia Sesat anak kau. Allah, Yesus itu Adam kedua. Sesat, Adam kedua itu Yesus. Makanya dia berbentuk laki-laki dalam wujud manusia. Dia laki-laki karena manusia pertama kan laki-laki memang. Karena dia sendiri rusuknya diambil.
dijadikan perempuan. Bukan Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Dari mana kamu bilang Adam kedua Yesus? Dari mana kamu dapat Adam kedua itu? Kamu juga sesat. Saya nggak sesat. Saya diajari Roh Kudus. Katanya Adam kedua Yesus, mana itu? Iya. Saya baru hari ini mendengar loh. Baru hari ini saya mendengar bahwa Yesus itu Adam kedua. Baru Iya. hari ini. Belum pernah saya dengar itu. Selama saya pernah dengar seperti ini. Ini kan aneh nih. Makanya kau baca Alkitab, kau baca Bible. Nggak ada bang, nggak ada dikatakan situ Yesus Adam kedua. Kau ketik aja di Google Adam kedua, siapa Adam kedua? Justru saya lebih percaya malaikat itu ada lelaki ada perempuan. Mana ada malaikat laki-laki dan perempuan? Ada. Sesat kau. Itu ajaran Nabi Topel itu ajaran Nabi Topel. Sebentar ya. Kalau kita lihat ya setan itu ada yang perempuan nggak? Ada. Kuntilanak, wewe gombel. Setan itu bekas malaikat. Kalau di setan ada kuntilanak, wewe gombel, adalah setan perempuan, berarti ada malaikat perempuan. Karena setan itu pun bekas malaikat yang dibuang dari surga. Iya, iblis itu kan ada setannya juga ya, lelaki. Manusia ini kan ya itu setan perempuan. Setan perempuan itu suster ngesot. Jadi ada setan malaikat gendernya. Jadi ya terus gini. Yesus itu kan anak Allah. Kalau Yesus anak Allah, Yesus ini kan laki-laki. Ya. Yesus bukan angin. Kalau Yesus yang laki-laki yang adalah anak Allah, tentu ayahnya juga laki-laki. Karena Yesus laki-laki. Yesus berkata, barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Sesat kau. Bapak itu roh, sesat. Mengapa Bapak Yesus itu roh, tapi ada gambarnya, kambing. Kan udah dibilang kejadian 1:27 laki-laki dan perempuan diciptakan. Mengapa Yesus itu laki-laki? Karena manusia pertama kan laki-laki, Adam. Kenapa Yesus laki-laki? Jadi ngikutin gara-gara Adam laki-laki. Iya, dia memperbaiki Yesus itu memperbaiki kegagalan alasan dari mana lagi itu memperbaiki kegagalan manusia pertama yaitu Adam. Dia jatuh dalam dosa, sedangkan Yesus sebagai manusia. Berarti katanya itu inkarnasi Adam ya Yesus, aneh ya. Kalau malaikat itu ada laki-laki, ada perempuan. Memang benar ada seperti itu. Ada malaikat, makanya disebut bahasa Inggrisnya, kalau Anda tahu ya, the woman angel itu perempuan. Itu benar kata Pak ayatnya bang di dalam Alkitab itu bang. Aku ngapain dinaikin? Lo aja dulu tuh sama itu tuh lo tuh. Ya bang. Nabi ku dilawan. Mudah-mudah. Gini loh, kan Yesus ini kan sudah menyatakan diri. Tujuannya untuk apa? Dia mau menyatakan Bapaknya. Kalau dia laki-laki, berarti Bapaknya laki-laki. Kan itu doang. Supaya ngasih tahu. Karena Yesus tidak berkata Allah itu adalah bukan siapa-siapanya. Dia bilang Allah itu ayahnya. Kalau dia ayahnya, tidak mungkin ayahnya angin badai memperanakkan laki-laki. Kalau Yesus laki-laki berarti ayahnya laki-laki. Kalau ayahnya laki-laki berarti harus ada ibunya. Itu sudah hukum Tuhan yang tidak bisa dirubah sampai kapanpun. Laki-laki dan perempuan itu tidak bisa dirubah. Makanya Roh Kudus itu harus perempuan, nggak bisa. Lo mau ngerubah mau jadi angin, intinya dia mau menggunakan gambar Tuhan yang Maha Kuasa itu dari laki-laki sempurna mau dirubah jadi hina, yaitu angin. Itu kan sebenarnya menghina. Iya. Supaya apa? Supaya kabur ketuhanan Yesus itu. Nah, si Esra Soru, si Bom-Bom, pendeta-pendeta dokter teologi nggak nyampe otaknya ke sini. Makanya di sekolah teologi, kalau mau masuk sekolah teologi, Allah itu harus bentuknya angin, nggak boleh laki-laki.
Itulah jahatnya sekolah teologi. Makanya saya tidak mau sekolah teologi. Sekolah teologi itu adalah mengkonsep otak orang jadi gila. Ya benar. Yesus datang itu kan menyatakan keberadaan Bapaknya kan, agar manusia itu bisa selamat. Seperti melihat Bapaknya juga katanya. Iya. Kalau diubah menjadi seperti kosong, Bapak itu ya kan sama saja menghina ya, seperti Bapak bilang tadi. Menjadi angin ya. Menghina lah, misalnya dia angin, dia roh yang tak terhampiri, pura-pura dibilang lah tak terhampiri kan, pura-pura dibilang tak terhampiri. Sedangkan Padahal, Yesus datang itu kan menyatakan kan Yesus keberadaan Bapak itu. Iya, Yesus itu kan datang kan untuk menyatakan dirinya. Loh, kalau Bapak itu bukan laki-laki, bagaimana kita mau bisa sampai kepada dia? Bentuknya nggak ada, wajahnya nggak ada. Padahal di Wahyu 4 ayat 5 dikatakan bahwa Allah itu punya wajah. Dia duduk di atas tahta, dan dia yang duduk di atas itu lampaknya seperti permata yaspis. Daniel pasal 7 ayat 10. Allah Bapa itu rambutnya putih, jubahnya putih seperti salju. Ya kan? Yesaya pasal 6, Tuhan duduk di atas tahta, jubahnya memenuhi bait suci. Nah, terus apalagi? Udah jelas-jelas seluruh ayat mengatakan bahwa Tuhan itu bentuknya laki-laki, cuma memang Roh Kudus belum. Tapi ada ayatnya, Kejadian 1:27. Kalau Allah Bapa laki-laki, tentu cuma satu, dia harus memiliki Tuhan yang punya rahim. Karena Allah Bapa tuh nggak ada rahimnya. Kenapa nggak ada rahimnya? Dia cowok, makanya Yesus juga nggak punya rahim. Apa kegunaan rahim itu? Menciptakan anak, menciptakan roh. Itu gunanya rahim. Makanya seluruh manusia lahir dari rahim seorang perempuan. Itu adalah gambar dari Tuhan menciptakan manusia. Jadi Roh Kudus itu rahim raksasa, rahim ketuhanan. Dia yang melahirkan seluruh malaikat, seluruh manusia dengan mengatakan ciptaan melalui rahimnya. Kan begitu. Nah, kalau kita membawa konsep seperti ini, maka di muka bumi ini tidak akan ada yang bisa melawan orang Kristen. Kalau kita sudah, karena ajaran yang mengatakan Tuhan punya rahim itu cuma titanium. Di Islam aja nggak sampai ke situ kok pelajarannya. Tuh nggak? Ada nggak di dalam ajaran Islam Allah itu punya rahim? Kan nggak ada. Bahkan bentuknya pun tidak pasti. Betul, Pak. Tidak pasti bentuknya seperti apa. Nggak tahu sampai ke situ. Itu ilmu udah menurutku udah terlalu tinggi itu. Oh begitu ya. Karena memang perempuan itu udah jelas lah, tiap hari juga kita berurusan dengan laki sama perempuan kok. Itu kan gambar Tuhan. Jadi itu ya, mau mikirin apa lagi kita, masa kita mau mikirin apa? Bang Duga, itu ya gambar siapa? Sang Bapak itu yang rambutnya putih ya. Nah, yang itu ya. Yang namanya Bapak, Pak, belum pernah ada Bapak dalam bentuk angin. Belum pernah di dalam semesta ini. Kalau Bapak berarti kalau nggak dia agak tua, kalau dia nggak agak muda, ya yang dia itu aja. Iya. Nah, Yesus kan muda, nggak mungkin wajahnya sama dengan ayahnya. Pasti ayahnya agak lebih tua dikit. Kan gitu, jenggot segini nih. Tuhan itu sudah ada. Memang ada. Kalau tidak ada bagaimana alam ini ada ya kan, Pak? Pasti dia ada. Betul. Nah, siapa sih memberi kita nyawa hidup ini? Pasti Bapak lah kan. Nah iya, kan Yesus sendiri kan gini ya. Kasih tahu dulu nih. Mengatakan begini. Tuhan itu nggak sama dengan makhluknya. Kalau nggak sama, ngapain ngobrol tiap hari? Kita ketemu kambing, ya kan? Kita ngobrol sama kambing, nggak bisa kan? Kenapa? Karena nggak sama. Luga tidak sama dengan kambing, karena luga nggak bisa. Kalau kambing nggak ngerti gua apa yang diomongin. Nah Tuhan rajin banget ngomong sama manusia. Kenapa rajin? Nggak mungkin kita kambing. Nggak mungkin di mata Tuhan ini kita kucing, dia manusia. Kalau Tuhan ngobrol, kita salah, ditegur. Kambing kalau salah, kita tegur nggak? Dia misalnya ngewek sembarangan, ada nggak yang marah? Mana ada nangis.
Salam Nabi, salam. Kenapa? Ya, kenapa engkau membuntingin para kambing-kambing lain? Aku sedih. Halo Nabi. Nabi. Ya, shalom Bang David. Ya, shalom. Ini Nabi, tadi kan Edis ada lab kan? Edis. Datanglah satu orang perempuan namanya Angel Situmorang, ya kan, mengadu kepada Edis bahwasanya di Indonesia udah ada Nabi Luga katanya. Iya, terus ajarannya bilang sesat, dia bilang. Dia bilang Roh Kudus perempuan katanya. Si Edis bilang katanya, suruh dia ke sini. Terus datang. Oke, nanti saja. Nggak bakaran berani Edis sama Bang Luga ini. Nggak berani orang. Iya. Nanti ada waktunya nanti Edis Bang jauh mampir dengan ke Edis. Nabi Jadi Luga, seorang lagi ya. jauh lebih tinggi. Gampang. Sering live itu malam-malam Dia lawan RK aja diam, lawan Malikil aja dia diam, apalagi lawan saya. Dia udah pernah main sama Malikil. Dia udah pernah lawan RK. Dia lawan RK aja dia diam. Dia cuma jagonya menghujat. Jadi kalau apalagi lawan saya matilah. Jadi gini. Tapi ntar saya naik ke situ. Jadi gini. Jangan Nabi. Kenapa kita macam ketakutan dia. Ya, gini ya sebentar ya, gini ya. Kenapa kita bisa ngobrol? Karena sejenis. Saya ngobrol dengan sesama manusia, kita bisa ketawa, bisa bersenda gurau. Tuhan berkata di dalam pasal Imamat, dikatakan begini, sama seperti seorang bapa mengajari anaknya, demikianlah aku Tuhan mengajari engkau. Jadi Tuhan itu kita menganggap kita itu anaknya. Kalau anak itu pasti segambar, sama, makanya bisa ngobrol. Makanya saya bilang tadi, ketika anak melakukan dosa, dikatakan waktu perumpamaan Yesus, ada seorang anak, dia berfoya-foya, dia menghabiskan harta warisan, akhirnya dia jatuh miskin, dia makanan babi. Ketika dia pulang, ayahnya nangis karena dia menganggap kita anaknya. Ketika manusia itu jatuh dalam dosa, masuk neraka, Tuhan sedih nggak? Nangis. Kenapa? Karena kita anaknya. Dari kalau kita anaknya, berarti ayah kita berjenggot dong, tua dong, agak-agak tua sedikit, itulah Allah Bapa. Nah, kalau dibilang kita ini tidak serupa dengan makhluknya, lalu ngapain Tuhan ngajakin kita ngobrol kalau tidak serupa? Berarti kan kita ini penting banget sampai dibilang jangan berzina, jangan bercabul. Kalau Tuhan nganggap kita kambing, sama seperti ada kambing bersetubuh dengan kambing lain, kita kan nggak peduli kan, karena kambing itu bukan setara dengan kita. Kambing mau anjing, mau ngewek sembarangan apa, itu kita nggak akan marah. Tapi kalau Tuhan, kita main sedikit sama cewek lain, Tuhan bilang jangan berzina, nanti kau masuk neraka. Artinya kita ini segambar dengan Tuhan. Kalau segambar, berarti Roh Kudus itu harus perempuan. Apa nggak mungkin kan Roh Kudus jadi angin atau jadi bintang-bintang? Kan orang gila. Roh Kudus ya perempuan, Allah Bapa ya cowok, karena kita segambar. Makanya kita ngobrol tiap hari. Yesus bilang berdoalah, artinya lo ngobrol, jangan diem-diem baik. Berdoa begini. Kenapa berdoa? Tuhan sayang. Kenapa Tuhan sayang? Karena kita dianggap anak. Kenapa anak? Gimana sih kalau anak sama bapaknya oe dicium-cium, kayak begitu sama. Jadi jangan bilang Tuhan Nabi, itu nggak bisa. Iya. Nabi ada pengikut Ya, Nabi Luga tuh begini naik, Milu sama Valeria begini naik. Pendukung Nabi tuh. Ya. Gini Nabi kan, saya udah injilin orang Kristen, tapi susah banget nerimanya Nabi. Tapi susah. Gimana tuh Nabi? Nggak apa-apa. Apalagi gimana tuh Nabi? Apalagi nginjilin Udin Petor itu malah menghujat kita. Nabi? Kok gede kali? Ya, ntar ya. Nabi? Iya, ya. Lebih enak kita injili. Artinya kita Lebih enak kita injili orang Islam.
lebih enak kita injili orang Islam. Kalau orang Islam kan sudah nyerah, nggak apa-apa yang kita injilin Udin Petot aja. Orang Islam juga kan udah ngikut, gimana masa orang udah masih kita ajak ribut kan ya. Iya betul Nabi. Ini Udin Petot memang keras sekali kepala ya Nabi. Kalau kita naik ke room dia harus bawa linggis ya kan? Ini kurang ajar nih dibilang. Jadi begitulah teman-teman. Ya itulah gunanya ada neraka. Kalau nggak ada neraka, kalau nanti ada neraka kan adalah tempat penampungan yang nggak bisa diatur lagi, kan begitu. Tapi kalau Edis, Bombom, Rudi Yohanes, Dedi Saputra itu udah positif neraka Nabi kan? Kalau Dedi Saputra aku belum tahu ya, tapi kalau Edis iya, karena Edis kan sudah memang kita dapat penglihatan. Lagian kan kalau seseorang yang berbohong, tidak mungkin pembohong ada di surga. Kita kan menyatakan kebenaran ini. Saya mengatakan saya nabi, saya juga kan apa dong? Artinya bertanggung jawab atas perkataan saya. Kalau saya berbohong kan saya juga pasti masuk neraka ya kan? Kalau saya berbohong. Nah, menurut kalian yang bohong siapa? Kemungkinan besar Edis lah yang bohong, karena aku kan menginjil itu dengan apa adanya, bukan cari-cari koin gitu loh. Betul. Menginjil dengan apa adanya pun gitu. Kalau mereka kan hidup dari, kalau mereka merasa punya duit, mereka merasa paling jago ya kan. Yang diandalin bukan Tuhan tapi duitnya itu, walaupun duitnya juga nggak seberapa. Walaupun penyampaiannya salah bang ya, tetap aja penting koin gitu ya. Iya. Kebanyakan ini baru nabi namanya, dia nggak perlu penting koin, dia menyampaikan aja gitu. Ini betul-betul nabi ini. Tapi kebanyakan Nabi pengikut Edis pada blow on bego semua. Ya makanya kan yang nomor satu tuh ilmu dulu. Ilmu lebih tinggi daripada uang. Uang itu nanti menyusul. Ada waktunya nanti kita berduit, ya kan? Ada waktunya. Tapi kalau mereka kan goblok pun yang penting ada duit. Makanya mereka kalau udah megang-megang duit 5 juta udah kayak Tuhan aja. Shalom Nabi. Ya apa dulu? Iya shalom Valeria. Shalom. Jadi juga ini kan sebenarnya pendeta-pendeta kan nggak mampu untuk, makanya disuruhnya herder-herder untuk maju melawan saya kan, dan terbukti kan nggak ada yang bisa melawan Roh Kudus perempuan. Jadi kalau bukan perempuan apa dong, kan gitu aja. Kalau bukan perempuan terus apa? Oh angin, nggak terlihat. Tempeleng lagi gitu. Nah kalau angin nggak terlihat, kok angin bisa ngobrol? Orang kan bisa ngobrol karena punya mulut. Orang bisa ngajar karena punya kepala, punya otak, punya tubuh. Ya kan masa gitu aja nggak ngerti sih? Segampang itu loh. Roh Kudus perempuan, Allah Bapa laki-laki, selesai. Terus kalau bukan laki-laki perempuan apa? Angin. Kan ujung-ujungnya angin, tidak terlihat. Allah itu roh. Terus kalau roh tidak berbentuk kan sama aja angin. Udah nggak terlihat, nggak berbentuk. Gini Nabi kan, orang ini kan tidak bisa membantah Nabi bahwasanya dengan ayat orang ini nggak bisa, dengan dalil nggak bisa, cuma bisa dengan hujat gitu. Iya, sesat kau, nabi palsu. Iya, saya nabi palsu, ayatnya di mana, Babudung? Sampai saya bilang itu di mana? Emang lantim, Gimana sih ayatnya? Bang Luga, kan kalau ada nabi itu kan tentu ada nubuatan gitu. Gimana Bang kalau misalkan ada ya teman-teman Oten yang lain menanyakan di mana tentang nubuatan Bang Luga nih di kitab Taurat atau Jabur gitu, Mazmur gitu. Gimana cara menjawabnya?
bagaimana cara menjawabnya? Tidak ada seorang nabi pun yang namanya tertulis ketika dia belum lahir. Contoh, Musa. Ketika dia belum lahir, ada nggak nama Musa disebut? Tidak ada. Yesus sendiri pun di perjanjian lama tidak tertulis namanya. Yang ditulis itu adalah sifatnya, pergerakan-pergerakannya. Tidak ada seorang nabi pun yang namanya tertulis di dalam kitab suci sebelum ia lahir. Betul? Iya. Sebelum Abraham lahir, ada nggak yang menulis Abraham nanti akan lahir si Abraham? Kan tidak. Yesus, Daud, ketika dia belum lahir namanya pun belum ditulis. Mereka tertulis namanya ketika mereka sudah lahir. Penulis atau dirinya sendiri menulis namanya sendiri. Nah, kitab suci itu kan sudah ditulis 2000 tahun yang lalu. Nah, saya kan belum lahir. Oh, maksudnya Luga akan lahir itu tidak. Jangankan saya, Yesus aja tidak ditulis namanya sebelum dia lahir. Tuhan cuma menyebut ciri-cirinya, nanti akan datang Mesias, lahir di kota Daud. Tapi namanya dikasih tahu nggak? Kan tidak. Iya kan? Tapi ciri-cirinya udah dikasih tahu. Apakah ciri-ciri saya sudah tertulis dalam kitab suci? Sudah. Yang dulu di 24 tua-tua Wahyu pasal 4 itu salah satunya saya. 2 saksi Allah yang tertulis di dalam Wahyu pasal 9 itu salah satunya saya. Tuhan ngomong ke saya. Jadi bukan harus di 2000 tahun yang lalu ditulis nama Luga. Tidak mungkin nama Luga ditulis di dalam. Jangankan nama Luga, Yesus pun sebelum lahir namanya tidak ditulis. Apalagi cuma saya ciptaan. Bos saya aja lahir namanya tidak ditulis, tapi ditulis cuma ciri-cirinya. Dia akan memerintah sebagai raja dalam keturunan Daud. Dia berasal dari keturunan Yehuda. Jadi Tuhan itu tidak menulis nama seseorang ketika dia belum lahir, tapi setelah lahir. Nah, saya kan di kitab perjanjian baru kan perjanjian lama kan belum lahir. Tapi nanti Tuhan akan kasih tahu bahwa saya pun sudah ikut dalam rancangan Tuhan melalui kitab Wahyu. Coba kita tanya kepada si Esra Soru misalnya, siapa yang duduk di 24 tua-tua? Pasti juga dia nggak tahu. Nah, kenapa dia nggak tahu? Ya Tuhan nggak mau kasih tahu ke dia, karena itu kan sifatnya rahasia. Begitu. Apakah Luga punya nubuat? Oh iya, jelas. Saya mengatakan Edis TV akan masuk neraka, bom-bom akan masuk neraka. Itu nubuatan saya. Si Pastor Ben, saya udah pernah bilang kamu akan meninggal. Apa yang terjadi? 3 hari kemudian dia meninggal. Itu kan nubuat namanya. Kekayaan emas Papua akan dipakai untuk penginjilan dunia. Memang belum terjadi, tapi sebentar lagi tuh saya percaya itu akan terjadi. Karena saya ada rencana mau ke Amerika, mau minta emas Papua ke Donald Trump. Tolong dulu dikembalikan dulu, Opung. Ini kami mau pakai nih. Oke, siap bos. Donald Trump, oke. Langsung di WA aja ya, langsung screenshotan transferin kasih. Siap katanya. Kan gitu aja. Berarti kan itu. Oke, siap bos kata ya. Siap bos kata. Loh, emang kau siapa Luga? Kau coba cek. Kau yang duduk di 24 tua-tua itu siapa? Saya juga nggak tahu. Dipanggil pendeta ini siapa nih? Saya juga nggak tahu. Nah, saya kasih tahu nih yang lagi ngomong sama kau. Oke, udah. Siap ya? Langsung aja dikasih apanya? Screenshotan transferannya. Tit, masuk 2000 triliun. Udah. Kopi dulu lah. Begitu. Mantap. Edis TV datang dengan herder-herdernya minta beras. Bang Luga minta beras. Udah, gigi kau sana. Ngapain kau minta beras ke sini? Minta beras ke itu, ke arwah leluhur opung kau. Jangan minta sama Nabi. Kan gitu jelas. Jadi apakah Luga bernubuat? Lah kan saya udah menubuatkan si Edis berkali-kali dia masuk neraka. Saya menubuat. Iya kan? Betul Nabi. Dulu kan makin hari makin tolol. Si Dedi dulu melawan Nabi kan udah cilaka dia sekarang, ingat Nabi ya? Iya, masuk penjara dia. Masuk penjara dia. Bang, gambar siapa bang yang di belakang abang itu bang? Bang Luga. Ini gambar Tuhan Yesus yang mau datang kedua kali. Dia matanya bagaikan nyala api. Iya, itu memang ditulis matanya bagaikan nyala api, suaranya bagaikan desa herba. Memang seluruh ciptaan Tuhan di surga itu memang ada beberapa yang matanya termasuk Tuhan. Kalau Allah Bapa matanya seperti kilat.
kilat matanya. Hebat ini abang ini. Orang Yahudi aja nggak mampu melihat Tuhan Bapa itu. Tahu dia. Oh nggak bisa lah, makanya nanti saya mau ketemu Rabi Tovia Singer, saya mau cerita sama mereka. Roh Kudus perempuan, kemungkinan juga sama kok, akan nyerah juga. Iya kan? Halo Bang Sudut Pandang, Shalom. Salam Bang. Iya, Shalom. Iya, Shalom. Iya. Oh, buka puasa Bang ya. Selamat berbuka puasa ya teman-teman ya. Yang beragama Islam. Makasih Iya. Jadi begitu. Karena akan sangat mudah kalau Tuhan itu seperti seorang ibu kan. Karena kita ini pun lahir ibu. Keluar dari rahim netek, ya kan? Langsung dipeluk seorang ibu. Nah, itu kan gampang memeluk kita sama sesuatu, si bayi mungil dipeluk, disusuin supaya dia bisa hidup. Itu kan gambaran Tuhan. Kita netek kepada seorang mama, itu gambaran dari orang yang dipenuhi Roh Kudus. Jadi sebenarnya sama gambarannya itu. Nah, datanglah Paus Benediktus dan Protestan yang babunya adalah Sopiatul Bekatul yang tiap hari udah berantem mulu, kerjanya Mareda, akhirnya mau masukin di penjara kata si Bom. Aduh, makanya kan ketika dia berurusan dengan para nabi, mereka jadi kualat sekarang. Lagian kalau orang ngaku nabi sebenarnya itu nggak masalah, karena nabi itu masih manusia, kecuali lu ngaku pencipta alam semesta, itu baru namanya. Betul nggak? Saya lah yang menciptakan bintang. Maaf, fix gila. Nyari makan aja susah kok nyiptain bintang. Betul nggak? Iya. Tapi kalau masih nabi, Tuhan ngomong sama kita, Tuhan juga nggak sombong-sombong amat kok, mau ngobrol sama ciptaannya. Kadang-kadang loh, nabi-nabi itu juga banyak orang susah kok. Daud cuma menggembalakan 2-3 ekor, artinya cuma uang jajan 20.000 sehari. Dia bisa dipakai jadi nabi. Daud itu emang lo kira orang kaya? Orang susah. Menggembalakan 2-3 ekor, udah gitu nggak dianggap bagaimana keluarganya. Jadi Tuhan bisa memakai siapa jadi nabi. Tapi nabi ini juga bukan juga kegedean kayak Tuhan. Nabi itu juga manusia. Jadi kalau ada mengaku nabi, boleh-boleh saja asalkan nubuatannya terjadi. Tapi jangan berbohong juga. Nanti kau digigit kucing besok, tapi besok nggak ada yang gigit dia, berarti itu nabi bohong. Kan gitu. Besok kau digigit anjing, ternyata besok dia nggak digigit, berarti nabi itu bohong, berarti dia bukan nabi palsu namanya. Jadi kalau nabi itu wajar-wajar saya karena masih manusia, kecuali udah kelasnya udah Tuhan. Nah, nggak boleh orang ngaku nabi kalau udah kelas nabi udah Tuhan. Begitu. Nabi itu juga kan kerjaannya masih sebatas-sebatas yang bisa dikerjain manusia kok, nyampein suara doang. Emang nyampein suara harus kudu jadi Tuhan? Kan tidak. Nyampein suara ya tinggal lo buka mulut lo sampaikan, kan gitu. Iya kan? Jadi nggak ada masalah. Nah, orang Kristen ini sudah ditipu sama pendetanya. Oh, nanti kalau ada datang nabi, kau bilang ya, awas lu ngaku nabi lu, hati-hati lu, nabi lu, ini nabi, ngaku nabi lu. Ada orang gitu lo ngomong sama saya lo. Nabi kau lu gak berani kau ngaku nabi. Masuk neraka nih bang ya. Bakal banyak mereka ini masuk neraka. Ngaku nabi tuh, gue udah 4 tahun gue ngaku nabi. Ada yang berubah nggak? Kan biasa aja kan. Apakah gue nabi-nabi tiba-tiba gue jadi punya sayap terus terbang ke langit, terbang ke Amerika? Kan enggak. Bisa aja kan. Dan Tuhan marah nggak? Enggak kan. Malah gue dapat penglihatan, malah Tuhan Roh Kudus menyatakan dirinya, kan begitu. Nggak ada masalah dengan ngaku nabi, asalkan dia memang benar-benar diutus. Tapi kan nabi udah nggak ada. Siapa bilang nabi udah nggak ada? Udin, kerjaan masih banyak.
perlontean masih banyak, peperangan masih banyak, butuh nabi, betul nggak? Masa Tuhan nggak mau ngomong lagi, "Woi, aku udah nggak bicara." Lah Tuhan aja kan pengen ngomong sama manusia, tapi dia ngomong melalui siapa? Melalui nabi lah. Jadi nabi itu harus ada. Yang membuat nabi udah nggak ada itu adalah manusia tolol si Edis dan si Rudi Yohanes. Katanya nabi cuma dari bangsa Israel. Siapa bilang nabi cuma bangsa Israel? Kenapa nggak pendeta aja cuma dari bangsa Israel, biar lo nggak bisa jadi pendeta, ya? Kenapa nggak penginjil dari bangsa Israel aja, biar lo nggak bisa jadi penginjil? Lo kan orang ini, orang Batak, paham kan? Nabi itu nggak bisa diatur-atur, datang sekian. Nabi itu kapan aja bisa datang. Yang penting dia mendapatkan mimpi dan penglihatan, kan begitu. Aduh. Selamat malam Bang Luga. Selamat malam. Selamat malam Luga. Saya mau bertanya Luga. Ya, silakan satu pertanyaannya. Iya, apakah yang tidak percaya Luga sebagai nabi masuk neraka apa surga? Saya jawab, masuk neraka. Alasannya? Ya, nabi itu gini, nabi itu kan Tuhan yang suruh. Nabi itu bukan nenek moyangnya yang suruh. Maka datanglah nenek moyang mengutus para nabi. Kalau Tuhan yang suruh, lo menolak nabi itu berarti lo berurusan sama siapa? Berurusan sama orang yang nyuruh dia, betul? Lu nih, betul. Sama bapak, Luga, tolong disampaikan dulu, diberikan kepelajaran kepada muncung-muncungnya herder-herder Edis dan jemaat terkutuk itu. Disampaikan nanti supaya aku nggak murka. Suruh mereka percaya tentang surga. Oke, siap Bapak, aku nanti berangkatlah. Woi Ucok, bertobat kalian. Surga dan neraka begini begono. Bah, nabi palsu kau. Yang marah siapa? Yang marah bukan saya, bos yang menyuruh saya. Barang siapa menolak orang yang kuutus, dia menolak aku. Barang siapa menolak aku, dia menolak orang yang mengutus aku. Kan kelar. Iya kan? Tuhan gue dibilang bos abang ini ya. Ada. Iya betul. Tuhan itu kan Tuhan. Tuhan itu kan dalam kata lainnya kan bos, sama aja. Itu kan cuma bahasa manusia aja. Tuhan juga nggak marah kok. Emang dia bosnya kok. Kalau orang Islam percaya nabinya orang Kristen. Kalau nabinya orang Islam, nabi terakhir itu Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kan? Tapi orang-orang Kristen ini selalu membid'ah menyesatkan Bang Luga. Aneh Bang Luga, mereka tuh nggak percaya. Iya, karena mereka begini. Ada namanya roh ketololan yang mengingkari semua. Jadi namanya roh ketololan. Bang Luga. Itu namanya roh ketololan. Iya, jadi ada roh jahat diutus dari neraka. Ini masuk ke Edis, masuk ke Sofiatul, masuk ke Mobu. Akhirnya awak pun jadi hampir gila menjelaskan kepada mereka ini. Tuhan itu ada yang perempuan, ada yang laki, bukannya jadi angin puting beliung. Tapi tetap roh ketololan itu singgap di dalam mereka, sehingga ketika mereka bicara, lain yang di otak, lain yang di mulut. Akhirnya jadi gila lah. Sekarang saya tanyalah dulu Bunda Syarifah. Sekarang ketanya, di manalah pusat ketololan di alam semesta ini? Coba aku tanya, di mana? Di neraka. Iya, di neraka. Setan yang dari Bang Luga, disitulah
Betul Bang, pusat ketololan itu ada pada mereka yang tidak mengakui kalau Nabi Luga itu nabinya orang Kristen. Nah, roh ketololan ini ada pimpinannya, namanya Behemoth. Dia memimpin semua ribuan roh ketololan, dihampaskanlah dari neraka, pergi ke bumi, sesatkan itu bom-bom dengan seluruh herder. Siap bos, kata roh ketololan. Terbanglah mereka kayak tuyul kan, terbang. Hinggaplah di setiap mulutnya para penyesat ini. Jadi awak pun ngomong ngejelasin sampai gila pun, dia tetap tolol. Makanya kan ditanya, Bang Luga, apa nubuatan Bang Luga yang terbaru? Saya bilang, nubuat saya adalah tetap sama. Kamu yang menolak aku sebagai nabi, semakin hari semakin bertambah tolol. Jadi itulah penyebabnya kita capek ngomong sama mereka ini. Diomongin nggak nyambung, diomongin apa yang ditanya, apa yang dijawab. Akhirnya di-kick lah ke bawah, lah turunlah kau, kurang ajar, capek kali aku ngajarin kau. Bang Luga, biar mereka mengakuinya, biar mereka mengakui, mana ada bukunya Bang Luga, kitabnya, biar mereka percaya. Ya, nanti saya akan bikin revisi dari Alkitab ya. Iya, harus begitu. Jadi begitu teman-teman. Ya, siapa lagi yang bertanya? Tapi aku 5 menit lagi lah ya, karena ada urusan sebentar. Jadi teman-teman, begitulah intinya. Kita hanya bisa mengucapkan apa? Kita hanya bisa mengucapkan selamat jalanlah menuju kebinasaan dan lautan api. Karena kita juga udah capek nginjilin kalian. Kalau sampai 2-3 kali lagi kalian tidak bertobat, ya silakanlah, mau diapain lagi kan? Bergabunglah kalian di neraka dengan Lucifer. Karena nggak mungkin Tuhan membawa kalian ke sorga. Di sorga nggak ada orang tolol. Roh Kudus perempuan dibilangnya angin, roh apa nggak terlihat. Sudah dibilang Kejadian 1:27, laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Nggak ngerti-ngerti juga, ya udahlah, mending masuk neraka aja lah, capek kita ngurusin, biaya habis ya kan. Jadi saran saya, cepat-cepatlah bertobat ya, begitu. Ya, siapa yang mau ikut jamaatnya? Yang mau ikut jamaatnya Nabi Degan, silakan ya. Namanya ajaran Kristen Titanium. Iya, nanti kalau yang mulai pendaftaran mah langsung dapat sekarung beras ya. Kita juga ada dispensasi lah, daripada kalian kan udah kelaparan di rumahnya Edis belum makan seharian ya kan. Kalau di sini kalian makan, ada beras, ada minyak goreng, ada Indomie ya kan. Daripada kalian ngikutin si Edis, kalian cuma dikasih makan angin doang. Benar Bang Luga. Jadi teman-teman yang mau ngikutin ajaran Titanium, ajaran nanti kalian dibaptis akan mendapat hadiah 1 karung beras sama Indomie sama minyak goreng ya Bang Luga. 1 karung beras sama Indomie sama minyak goreng sama gula dapat, adalah. Oke, jangan sama gula. Iya. Hore, ada yang bilang hore. Mau ikut tuh, mantap mereka bilang di bawah Bang Luga. Masya Allah. Iya gitu dong. Jadi nanti Suara apa itu? Suara apa itu Bang OTMK? Itu kayaknya ada di koma lain dia, dua device tuh. Di mute aja Bang, baru naik itu. Iya, sahabat dua sudut pandang. Seru, rame, ya. Banyak sekali yang menentang Luka Tambunan sebagai seorang nabi.
Sehingga Luka Tambunan mengatakan, itulah mereka para Oten yang dirasuki roh ketololan milik dari Behemoth. Dan tadi Luka Tambunan juga sempat mengatakan nur buatan terbaru dari Luka Tambunan ya di tahun 2026, bahwa Oten-Oten yang menolak adanya nabi dari Kristen di tahun ini akan lebih banyak tololnya ya. Diskusi lagi rame-ramenya, sayang sekali tadi sempat terungkap dikarenakan Luga ada tamu ya. Baik sahabat Dua Sudut Pandang, Anda sudah menyaksikan diskusi ini dari awal hingga akhir. Terima kasih. Kalau Anda suka dengan video ini, silakan like, subscribe, komen, dan share video ini. Dan kalau Anda ingin membantu channel Dua Sudut Pandang, kalau Anda punya rezeki lebih, Anda ingin membantu membelikan pulsa atau kuota, ya, seberapapun itu pemberian Anda, silakan ke nomor ini. Ya, kalau Anda sudah memberikan ataupun mentransfer pulsa atau kuota, saya mohon untuk konfirmasi melalui SMS ke nomor tersebut, agar saya bisa memberikan ucapan terima kasih kepada Anda di video berikutnya. Atau mungkin Anda ingin memberikan sedikit sedekah untuk membantu kelancaran channel Dua Sudut Pandang yang memberikan hiburan setiap malamnya, silakan kirimkan melalui nomor rekening ini. Berapapun kiriman sedekah Anda, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan sekali lagi, kalau Anda sudah memberikan sedekahnya, tolong konfirmasi melalui SMS agar saya bisa mengucapkan thanks to atau terima kasih di video berikutnya yang disertai dengan nama-nama Anda di dalam video tersebut. Baik sahabat Dua Sudut Pandang, sampai ketemu lagi untuk video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.